Mas Gendur ini tahu silsilahnya karena baca buku sejarah atau emang ada keturunan dari sana? Tapi untuk saya sendiri memang diberitahu dari guru saya. Oh, keturunan darah biru. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Rodin Saputra di acara Mas Gendur Podcast. Kali ini kita akan melanjutkan episode ke-7 yang kemarin sebelumnya kita bahas tentang Ratu Pantai Selatan. Kita akan melangkah lebih mundur kembali, di mana kita akan membahas hubungan antara kerajaan Mataram Islam dan Ratu Pantai Selatan. Langsung saja Mas Gendur, silakan. Jadi kita bicara masalah sejarah ya. Iya. Jadi kisah ini berawal dari Danang Sutawijaya atau yang biasa disebut Danang Sutawijoyo. Beliau putra dari Ki Ageng Pamanahan sekaligus juga anak angkat dari Raden Mas Karebet atau Sultan Hadiwijaya atau yang sering disebut Joko Tingkir. Dan Joko Tingkir ini kan seorang raja ya, dan dia punya musuh yang bernama Aryo Penangsang. Danang Sutawijoyo ini karena berhasil menumpas musuhnya, jadi beliau diberi hadiah tanah namanya Alas Mentauk. Lokasinya di mana itu? Lokasinya itu di pesisir selatan Pulau Jawa, tepatnya di daerah kalau sekarang disebut Yogyakarta. Nah, setelah beliau diberi hadiah, selang beberapa waktu Danang Sutawijaya ini ada rencana mau berpindah dan menempati tanah hadiah tersebut. Tapi sebelum dia menempati, dia berpikir saya mau membuat keraton, cuman masih di bawah naungan kerajaan Pajang, kerajaan yang dirajai oleh ayah angkatnya bernama Raden Mas Karebet atau Sultan Hadiwijaya. Sebelum dia menempati itu kan dia melakukan pertapaan, tepatnya di pesisir pantai selatan, kalau sekarang yang disebut Parangtritis. Pantai Parangtritis. Iya, pantai Parangtritis, lebih tepatnya lagi Parangkusumo. Nah, di tempat itu petilasan bekas pertapaannya tersebut sekarang diberi nama Cepuri. Beliau kan bertapa termasuk lama di situ, dan pertapaan tersebut membuat geger bangsa Kajiman lah, menurut bahasa Jawanya. Istilah umumnya itu ya bangsa lelembut pantai selatan. Sampai-sampai ratu dari pantai selatan datang dan menemui Danang Sutawijoyo dengan maksud agar pertapaannya itu dihentikan karena memberi efek panas di kerajaan pantai selatan. Namun pada waktu itu kan ada perbincangan ya antara Ratu Pantai Selatan dan Danang Sutawijaya. Awalnya Danang Sutawijoyo belum mau menghentikan pertapaannya sampai dia sudah mendapat petunjuk dari Tuhan. Tujuannya itu kan mau membuat istana lah ya. Yang dia cari kan tempatnya, tempat yang paling strategis itu di mana. Oh, lagi cari petunjuk di mana lokasi yang tepat buat bikin istana kerajaan apa? Mataram Islam. Mataram. Iya. Atau Mataram Enggal. Nah, dari situ akhirnya kan Ratu Pantai Selatan menganjurkan kalau membuat istana di dekat pohon beringin yang ditancapkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga. Di situ dia suruh mencari pohon beringinnya itu di mana. Dengan bertemunya antara Danang Sutawijoyo dan Ratu Pantai Selatan, di situ Ratu Pantai Selatan diam-diam menaruh hati lah ya. Di situ juga Ratu Pantai Selatan sudah tahu isi hati Danang Sutawijoyo itu kan ingin menjadi raja agar untuk mengangkat derajat keturunannya kan. Nah, di situ juga ada perjanjian antara Danang Sutawijoyo dengan Ratu Pantai Selatan. Perjanjiannya apa? Kayak yang kita bahas kemarin. Setiap raja keturunan dari Danang Sutawijoyo itu bisa menjadi raja langgeng, ya harus ada hubungan dengan Ratu Pantai Selatan. Dalam pertapaan itu kan juga mendapat gelar dari Ratu Pantai Selatan karena dia bukan terah raja dan ingin menjadi raja, jadi gelarnya kayak yang sudah kita sering dengar saat ini, yaitu Panembahan Senopati Ingkalogo. Nah, setelah itu kan dia menghabiskan pertapaannya dan mencari di mana sih letak pohon beringin yang ditancapkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga. Dan setelah itu dicari, ketemu, sekarang dinamakan Kota Gede. Kota Gede Jogja. Iya, Kota Gede Jogja.
Dulu kerajaan itu dibangun pertama kali di sana. Kalau sekarang kan di daerah mana itu? Yang dekat Malioboro. Aku nggak hafal. Kerajaan dipindahkan pada era kalau nggak salah Sultan Agung. Dan Sultan Agung itu kan putra dari Danang Sutawijaya atau Panembahan Senopati. Itu nama yang sama, Danang dan Panembahan Senopati. Nama aslinya Danang Sutawijaya, gelarnya Panembahan Senopati. Oh, gelar. Raja-raja Jogja sekarang kan gelarnya seperti itu, Panembahan Senopati. Panembahan Senopati Ingkalogo, terus apa saya lupa. Yang jelas belakangnya ada Khalifatullah Panotogomo. Gelar Khalifatullah itu didapat dari raja dari tanah Arab sana pada era Sultan Agung. Karena Sultan Agung bisa menyatukan antara keilmuan Islam dan kejawen. Bisa menyatu itu ya. Ya kalau pada era sebelum kita bisa menyatu, kalau sekarang kan enggak. Hampir Jawa ya Jawa, Islam ya Islam kan gitu. Pada saat Panembahan Senopati bertapa itu kan Ratu Pantai Selatan jatuh cinta lah ya sama Panembahan Senopati, dan akhirnya ya menjadi hubungan sampai sekarang. Hubungan dengan raja-raja Jogja khususnya. Masa kejayaan Mataram Islam memang pada saat dipimpin oleh beliau Kanjeng Sultan Agung. Di samping dia mendapat gelar dari raja dari tanah Arab, dia juga raja yang paling disegani oleh rakyatnya, paling ditakuti juga oleh musuh-musuhnya. Pada saat itu VOC sudah masuk. Sultan Agung juga termasuk dalam daftar nama-nama pahlawan lah ya. Sultan Agung apa? Hanyokrokusumo. Sultan Agung Hanyokrokusumo. Sultan Agung Hanyokrokusumo. Itu raja keempat apa ya? Pertama Ki Ageng Pamanan, yang kedua Panembahan Senopati atau Danang Sutawijaya, yang ketiga itu anak dari Panembahan Senopati yang disebut Sinuwun Hanyokrowati, dan yang keempat adik dari Sinuwun Hanyokrowati sekaligus juga putra dari Panembahan Senopati. Karena Sinuwun Hanyokrowati mangkat pada waktu masih muda dan belum punya keturunan, akhirnya diteruskan oleh adiknya. Silsilah Raja Jogja kan diambilnya yang bisa menjadi raja di Jogja itu kan putra yang paling tua. Kalau istilah bahasa Jawanya itu anak lanang yang tertua. Berarti kerajaan Mataram Islam itu ada 4 raja secara bergantian. Masa keemasan Mataram itu ada pada raja keempat. Jadi ada 4. Enggak, itu yang kan terakhir secara turun temurun. Ya, iya. Kesini masih ada. Kalau sekarang kan Sri Sultan Hamengkubuwono itu kan itu aja udah yang ke-10. Iya. Tapi yang udah Semua sudah menjadi raja. Iya, secara Nah, pada saatnya anak keempat Sultan Agung apakah raja? sama. Cuman kan istilahnya kalau Panembahan Senopati itu jadi kan memang nikah dengan Ratu Pantai Selatan. Kalau yang keturunannya itu ya enggak secara itu enggak. Cuman ada hubungan. Memang kalau menikah keturunan dari Panembahan Senopati menikah dengan Ratu Pantai Selatan berarti dia menikahi ibunya. Anggap aja itu Ratu Pantai Selatan salah satu ibu dari kerajaan Mataram Islam. Iya, kurang lebih hubungannya dengan kerajaan Mataram Islam. Kalau Ratu Pantai Selatan itu sosok ibu. Karena dari itu anak keturunan dari Danang Sutawijaya atau Panembahan Senopati dan rakyat-rakyatnya lah ya. Sampai sekarang masih nguri-uri sudah pasti mempercayai adanya Keraton Kidul atau Kerajaan Pantai Selatan. Nah, kemarin ada yang terputus Mas, yang belum sempat kita utarakan. Ini udah di luar kerajaan ya. Kalau misalkan kita ke Pantai Selatan, ada mitos atau fakta kalau misalkan kita liburan ke Pantai Selatan, apakah berbahaya jika menggunakan baju berwarna hijau pupus daun pisang ya? Kalau itu sih tergantung kepercayaan ya. Saya pribadi dari pengalaman yang saya dapat, mayoritas orang yang tenggelam memakai atribut atau baju warna hijau. Kalau enggak warna hijau ya merah. Memang warna hijau pupus daun pisang itu simbol sekaligus warna favorit dari Kerajaan Pantai Selatan atau Ratu Pantai Selatan itu sendiri. Sedangkan kalau warna merah itu memang simbol atau warna favorit juga dari Nyai Blorong.
Jadi kalau bisa yang libur ke pantai selatan hindari warna-warna itu. Kalau bisa, buat yang percaya. Kalau yang enggak ya monggo kerso lah ya. Toh resiko tanggung sendiri. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu. Nanti kalau misalkan ada yang pengen lanjut alur ceritanya bisa request di kolom komentar. Tapi ada satu pertanyaan lagi yang jadi pamungkas. Mas Gendur ini tahu silsilahnya karena baca buku sejarah atau emang ada keturunan dari sana? Kalau keturunan dari Mataram ya saya udah pasti ada. Biarpun keturunan dari rakyat Mataram. Kalau untuk silsilah sih bisa dipelajari. Tapi untuk saya sendiri memang diberitahu dari guru saya. Ada keturunan darah biru? Saya pribadi nggak tahu kalau masalah itu. Masalahnya kalau masih ada keturunan darah biru ya saya pasti adanya kan di keraton. Siapa tahu Mas Gendur lagi menyamar. Oke Mas Gendur, terima kasih sudah menjawab pertanyaan saya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.